Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi PI dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas mengenai bab 8 kelas 10 SMA, MA, SMK sederajat tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sifat temperamental atau ghadab. Sifat temperamental adalah sifat mudah marah. Dalam bahasa Arab berasal dari kata ghadab. Kata dasarnya adalah ghadiba, yaghdibu ghadbatan. Menurut istilah, ghadab berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Sifat amarah selalu mendorong manusia untuk bertingkah laku buruk. Menurut Sayyid Muhammad Nuh dalam kitab Afatun ala At-Tariq, marah adalah perubahan emosional yang menimbulkan penyerangan dan penyiksaan guna melampiaskan dan mengobati apa yang ada di dalam hati. Dalam perspektif ilmu tasawuf, Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa marah adalah tekanan nafsu dari hati yang mengalirkan darah pada bagian wajah yang mengakibatkan kebencian kepada seseorang. Lawan kata dari sifat ghadab adalah ridho atau menerima dengan senang hati, dan alhim atau murah hati, atau artinya juga tidak sifat marah. Ghadab sering dikiaskan seperti nyala api yang terpendam di dalam hati, sehingga orang yang sedang dalam keadaan marah wajahnya akan memerah seperti api yang menyala. Selanjutnya adalah penyebab sifat ghadab. Ada dua faktor penyebab sifat ghadab ini. Yang pertama ada faktor jasmani, yang kedua ada faktor rohani. Faktor jasmani terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kelelahan secara jasmani atau fisik. Yang kedua, kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh. Dan yang ketiga, reaksi hormon kelamin. Nah, maksudnya, kelelahan secara jasmani adalah ketika seseorang sudah merasa lelah setelah melaksanakan kegiatan seharian. Nah, bisa jadi orang tersebut nantinya sedang temperamental ya. Kemudian maksudnya kekurangan zat tertentu adalah misalnya kekurangan zat asam, maka otot-otot akan menjadi tegang. Sistem pencernaan terganggu, bahkan terjadi reaksi kimia pada otak sehingga mudah terbawa perasaan dan cepat tersinggung dengan sesuatu yang membuat tidak nyaman. Adapun reaksi hormon kelamin ini misalnya seseorang yang sedang mendekati siklus haid. Nah, kita kan sering mendengar ya adanya PMS gitu atau premenstrual syndrome yang ditandai dengan munculnya gejala perubahan suasana hati, kelelahan, mudah marah, depresi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada faktor fisik atau rohani. Yang pertama adalah ujub atau bangga terhadap diri sendiri. Yang kedua, perdebatan atau perselisihan. Yang ketiga, senda gurau yang berlebihan atau bercanda tapi secara berlebihan. Yang keempat, ucapan yang keji dan tidak sopan. Dan yang terakhir, sikap permusuhan kepada orang lain. Nah, selanjutnya di sini ada tingkatan sifat ghadab. Nah, ada tiga. Yang pertama, golongan marah yang berlebihan atau ifrat, yaitu golongan yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan sifat pemarah, lalu bersikap berlebihan sehingga kehilangan kendali terhadap akal sehatnya. Yang kedua, golongan yang tidak memiliki sifat marah atau tafrid, yaitu golongan yang tidak bisa marah, merupakan kebalikan dari golongan ifrat. Golongan ini sama sekali tidak akan menunjukkan sikap marah terhadap apapun yang terjadi di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, ada golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional atau i'tidal, yaitu golongan moderat yang berada di antara ifrat dan tafrid. Mereka tidak akan kehilangan sifat pemarah sama sekali, tetapi akan marah hanya pada saat-saat tertentu dengan kemarahan yang proporsional. Yang keempat, ada cara menghindari sifat ghadab. Ada yang pertama adalah membaca ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah bacaan ta'awudz. Yang kedua, mengubah posisi. Nah, di dalam hadis Rasulullah pernah meriwayatkan bahwasannya ketika seseorang marah hendaklah ia merubah posisinya. Misal, ketika seseorang duduk, kemudian dia marah, hendaklah dia berdiri. Jika masih marah, berarti gantilah posisinya begitu ya. Kemudian diam atau tidak berbicara. Yang keempat, berwudu. Dan yang terakhir, mengingat wasiat Rasul dan janji Allah.
Selanjutnya adalah manfaat menghindari sifat ghadab. Ada 3 manfaat menghindari sifat ghadab. Yang pertama, menghindari kebencian dan permusuhan. Yang kedua, membawa kebahagiaan. Dan yang ketiga, mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perilaku kontrol diri. Kontrol diri sendiri dalam Islam disebut dengan mujahadah an-nafs. Secara bahasa, mujahadah an-nafs terdiri dari kedua kata, yaitu mujahadah yang berarti bersungguh-sungguh dan an-nafs yang berarti jiwa, nafsu atau diri. Pengertian dari mujahadah an-nafs atau kontrol diri adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah. Lawan kata dari mujahadah an-nafs adalah ittiba'ul hawa atau mengikuti hawa nafsu. Kontrol diri identik dengan kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan perilaku seseorang menjadi lebih positif. Nah, selanjutnya ada implementasi sikap kontrol diri dalam kehidupan. Nah, implementasinya ini ada 4. Yang pertama, memikirkan resiko dan akibat dari setiap perbuatan. Yang kedua, bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, memperbanyak zikir kepada Allah. Dan yang terakhir, berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Nah, selanjutnya adalah alasan pentingnya sikap kontrol diri dalam kehidupan. Yang pertama, menjaga kehormatan diri. Yang kedua, terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Yang ketiga, menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran jernih. Dan yang terakhir, menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain. Selanjutnya ada contoh perilaku sikap kontrol diri dalam kehidupan. Nah, ada 3 contoh di sini. Yang pertama ada di dalam keluarga. Contohnya adalah mengembangkan pola hidup sederhana, menghindari sifat boros, dan berlebih-lebihan. Dalam masyarakat, contohnya menghargai perbedaan, tolong-menolong, serta menghormati orang lain. Dan adapun dalam lingkungan sekolah, contoh perilaku kontrol diri adalah disiplin, patuh, dan taat pada aturan serta tata tertib sekolah. Selanjutnya adalah hikmah dan manfaat perilaku sikap kontrol diri. Yang pertama, mampu menahan emosi dengan baik. Yang kedua, terhindar dari sifat rakus, serakah, dan tamak. Yang ketiga, terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu. Yang keempat, sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan dari Allah. Dan yang terakhir, mampu bergaul dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syaja'ah atau perilaku berani, membela kebenaran. Berani dalam Islam sering disebut dengan istilah syaja'ah. Menurut bahasa, syaja'ah berarti berani atau gagah. Menurut istilah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang kesatria dan terpuji. Syaja'ah merupakan suasana batiniah seseorang yang direalisasikan dalam sikap lahiriah untuk berani mengambil tindakan dengan penuh keyakinan dan siap dengan segala risikonya. Lawan kata dari syaja'ah adalah jubun atau yang berarti penakut. Sedangkan apabila keberanian yang bersifat berlebihan dan cenderung keras kepala, keras hati, dan membabi buta, maka disebut tahawur. Dalam hal menyampaikan dan menegakkan kebenaran, Rasulullah SAW adalah suri tauladan atau contoh teladan yang sangat baik. Selanjutnya adalah implementasi sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Yang pertama, berani menghadapi musuh di medan perang pertempuran. Nah, hal ini juga dicontohkan di masa-masa pada saat Rasulullah berperang ya, seperti adanya perang Badar dan perang-perang lainnya. Yang kedua, berani mengatakan kebenaran. Yang ketiga, berani menyimpan dan menjaga rahasia. Yang keempat, memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Yang kelima, mampu mengendalikan hawa nafsu. Yang keenam, berani mengakui kesalahan. Dan yang terakhir, berani objektif menilai diri sendiri. Selanjutnya adalah faktor pembentuk sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Yang pertama, takut kepada Allah. Yang kedua, mencintai kehidupan akhirat. Yang ketiga, tidak takut menghadapi kematian. Yang keempat, tidak ragu-ragu dengan kebenaran. Yang kelima, tidak materialistis. Yang keenam, berserah diri dan yakin akan pertolongan Allah. Dan yang terakhir, kristalisasi pendidikan karakter dari keluarga, masyarakat, dan sekolah.
Selanjutnya adalah hikmah dan manfaat sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Ada 3 manfaat. Yang pertama, ada manfaat bagi diri sendiri. Seorang mukmin yang memiliki sifat syaja'ah akan memiliki kualitas mental dan bersikap dewasa dalam menghadapi semua persoalan. Ia akan senantiasa bersikap berani memperjuangkan kebenaran dan tidak sampai hati membiarkan terjadinya kemungkaran. Adapun manfaat bagi keluarga adalah mereka tidak akan takut kekurangan materi duniawi karena segala sesuatu dianggap sebagai sebuah kenikmatan, sementara yang bisa mengurangi kadar keberanian dalam mendahulukan perintah Allah. Kemudian ada manfaat bagi agama, negara, dan bangsa. Bangsa yang besar akan terwujud jika masyarakatnya terbiasa dan memiliki budaya berani atau syaja'ah dalam setiap langkahnya. Seandainya seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat muslim, memiliki sifat syaja'ah, maka negara kita akan menjadi negara yang kuat, maju, dan terhindar dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan norma agama seperti korupsi, peredaran narkoba, dan lain sebagainya. Oke, pembahasan kita kali ini cukup sekian ya adik-adik. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.